Oke, baik, selanjutnya kita akan eh, lanjutkan di vulkanisme pada batas lempeng konvergen. Nah, proses vulkanisme yang ada di batas lempeng konvergen dapat dibagi menjadi dua. Gunung api yang terbentuk di batas lempeng konvergen dapat menjadi dua. Yang pertama yaitu Iron Arc, di mana gunung api tersebut terbentuk ketika kerak samudra bertemu dengan kerak samudra, dan gunung api terbentuk di atas kerak samudra. Nah, sementara itu Continental Arc terbentuk ketika kerak samudra bertemu dengan kerak benua, dan kemudian gunung api terbentuk di kerak benua. Nah, dua gunung api ini tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam hal karakteristik geokimia. Kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sumber magma terbentuk pada batas lempeng konvergen. Jadi ini adalah gambaran skematik dari proses subduksi yang kemudian menghasilkan sumber magma yang menjadi suplai utama menyebabkan terbentuknya gunung api. Jadi ketika bagian dari oceanic crust ini masuk ke dalam, pada kedalaman tertentu maka akan terjadi release of fluid atau dehydration. Nah, umumnya pada kedalaman sekitar 100 sampai 110 km. Nah, proses tersebut menyebabkan terlepasnya gugus hidroksil yang ada di di bagian slab yang mengalami partial melting. Nah, keberadaan gugus hidroksil ini kemudian akan menurunkan titik didih dari mantel yang ada di atas slab. Nah, sehingga terjadilah partial melting pada mantel di bagian atasnya. Nah, hasil dari proses partial melting tersebut yang kemudian menjadi magma dan naik ke permukaan sehingga terbentuklah gunung api. Nah, selanjutnya yang menarik juga harus dilihat pada gunung api di batas lempeng konvergen adalah curam atau tidaknya subduksi yang terjadi. Nah, ini berpengaruh terhadap area atau daerah terbentuknya gunung api. Ketika subduksi yang terjadi cukup curam, maka artinya kedalaman yang harus dipenuhi supaya slab ini mengalami partial melting atau dehydration itu akan terjadi atau terpenuhi pada jarak yang relatif dekat dengan palung, sehingga gunung api yang terbentuk itu relatif lebih dekat dengan palung juga. Nah, berbeda halnya ketika terjadi subduksi dengan subduksi yang tidak curam, maka kedalaman yang harus dipenuhi supaya slab ini mengalami dehydration atau melting itu terjadi pada jarak yang relatif lebih jauh dari palung, sehingga jarak gunung api yang terbentuk pun akan relatif sangat jauh jaraknya dari palung. Nah, kontrol dari curam atau tidaknya subduksi tersebut dipengaruhi oleh kecepatan penunjaman. Jadi ketika penunjaman cepat, maka yang terjadi adalah subduksi yang terbentuk akan relatif lebih curam dibandingkan dengan ketika kecepatan penunjamannya relatif lebih lambat. Nah, inilah yang kemudian bisa menjelaskan bahwa di beberapa daerah terjadi pola pergeseran gunung api karena memang
terjadi perubahan besar dip dari subduksi sehingga menyebabkan zona vulkanik arc-nya menjadi berubah. Misalkan dari yang awalnya di selatan menjadi ke utara karena dip dari subduksinya menjadi landai. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh paling dekat dari gunung api yang terbentuk akibat proses subduksi atau yang ada di batas lempeng konvergen. Jadi kalau kita lihat di sepanjang Sumatera sampai ke Jawa, nah ini sangat dominan sekali terdapat gunung api karena memang terdapat zona subduksi yang ada di sebelah selatan Jawa dan relatif di sebelah barat Sumatera. Ini contoh sangat real dan sangat dekat dengan kita. Oke, selanjutnya kita masuk pada proses vulkanisme yang terakhir, yaitu yang ada di intraplate. Nah, ini yang dijelaskan di awal, proses vulkanisme atau gunung api yang pembentukannya tidak berkaitan dengan tektonik lempeng. Nah, kita kembali lagi pada gambar yang sudah ditunjukkan pada awal materi ini disampaikan. Jadi kalau kita lihat gunung api yang ada di titik ini merupakan gunung api yang terbentuk akibat konvergen. Jelas ini ada di batas lempeng. Kemudian yang ada di sini dia ada di zona pemekaran. Dan jelas juga ini karena adanya batas lempeng berupa divergen. Nah, untuk proses vulkanisme atau gunung api yang terbentuk di zona berwarna merah ini, kotak berwarna merah, ini tidak berasosiasi sama sekali dengan batas lempeng. Tidak ada zona divergen, tidak ada zona konvergen. Nah, ini terjadi di tengah-tengah lempeng, biasanya kita kenal dengan intraplate. Nah, proses ini disebabkan karena adanya desakan dari mantel plume. Jadi mantel plume itu akumulasi magma yang terbentuk di batas antara inti dengan mantel, yang sebenarnya sampai sekarang masih jadi perdebatan apa yang menyebabkan terbentuknya mantel plume ini. Jadi akumulasi magma tersebut kemudian naik ke permukaan dan akhirnya terbentuklah gunung api. Nah, contoh yang sangat terkenal terjadi di Hawaii. Jadi ini adalah mekanisme yang tadi dijelaskan, bahwa mantel plume yang terbentuk pada zona di batas antara inti dengan mantel kemudian naik ke permukaan dan menyebabkan terjadinya vulkanisme. Nah, apabila kita lihat pada peta yang ada di sudut kiri, gunung api yang terbentuk di Hawaii ini relatif sejajar atau berjejer membentuk garis lurus. Nah, ini disebabkan karena adanya pergerakan lempeng. Jadi bukan disebabkan karena pergerakan titik-titik zona keluarnya, pergerakan dari hotspotnya sendiri, tetapi disebabkan karena adanya pergerakan lempeng. Jadi ketika lempeng bergerak, secara otomatis gunung yang terbentuk pun akan ikut bergerak bersamaan dengan lempeng tersebut. Nah, titik di mana terbentuknya mantel plume tersebut kemudian disebut biasanya terkenal dengan hotspot. Nah, ini salah satu penjelasan yang juga muncul. Ya tadi dijelaskan juga sebenarnya masih debatable, masih menjadi perdebatan yang muncul untuk menjelaskan dari mana hotspot ini terbentuk. Nah, menurut penjelasan ini bahwa ketika litosfer mengalami subduksi, pada kedalaman tertentu ada bagian slab yang kemudian terputus.
Nah, bagian slab yang terputus ini kemudian akan terus turun ke bawah sampai kemudian dia akan meleleh sehingga menjadi suplai magma yang kemudian dijelaskan sebagai hotspot. Itu menjadi suatu perdebatan sampai sekarang, tapi pada intinya bahwa ketika kita nanti dihadapkan pada suatu kondisi bahwa kita menemukan gunung api yang tidak berada di batas lempeng, ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan itu batas lempeng pada saat dahulu kala, jadi batas lempengnya mengalami perubahan atau pergeseran sehingga tidak ditemukan sekarang, tapi jejaknya ada berupa gunung api. Atau yang kedua, gunung api tersebut disebabkan karena hotspot seperti di Hawaii, jadi tidak harus berada di batas lempeng. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.